Halo teman-teman semua, nama saya Aris dari Canine Dog Training. Profesi saya adalah seorang pelatih. Saya salah satu dog training yang pertama kali bisa melatih serigala. Serigala? Ya, real. Kalau kita bicara jenis pelatihan anjing tentunya banyak sekali ya. Dari mulai ketaatan, ketangkasan, pelacakan, proteksi. Itu banyak banget. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pelatihan ya basicnya semua dari ketaatan dulu. Dan utamanya adalah membentuk kegiatan seperti ini adalah bagaimana caranya saya bisa memberikan informasi kepada para pawang atau handler ini agar hewan ini tidak dijadikan sebagai alat atau objek, tapi sebagai partner. Di episode ini kita bakal ngobrolin cara melatih anjing, gimana caranya menghadapi anjing yang menantang, kemudian sampai juga ke rahasia gimana caranya membangun hubungan antara anjing dengan pemiliknya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari AK9 Dog Training. Halo Mas Aris, apa Halo, kabar? kabar baik. Boleh diperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semua, nama saya Aris dari Canine Dog Training. Profesi saya adalah seorang pelatih anjing. Pelatih anjing, dog trainer. Dog trainer. AK9 Dog Training ini mulai dari kapan, Mas? Kita mulai dari 2005. Itu dari masa saya waktu kuliah. Awalnya saya sebagai penghobis. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya melihat dunia pelatihan anjing di Indonesia ini kayaknya perlu nih ada orang yang bukan hanya sekedar mencari secara finansial, tapi juga mengembangkan dunia pelatihan anjing ini agar bisa lebih maju. Tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke internasional. Itu motivasi saya awalnya begitu. Berawal dari hobi anjing atau memang wah saya mau bikin pusat pelatihan anjing nih atau gimana? Enggak sih, sebenarnya enggak. Awalnya saya nggak pernah berpikir untuk membuat pelatihan anjing. Tapi awalnya adalah karena saya punya anjing dan kita tahu kan bahwa anjing ini memiliki kemampuan, khususnya adalah indera penciuman dan Betul. bagaimana intelijensi mereka membantu manusia seperti di Perang Dunia Kedua ataupun di kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan bantuan dari anjing itu sendiri. Saya melihat di Indonesia ini mungkin untuk secara sipilnya ya belum mengarah ke sana pada saat itu. Dan sekarang alhamdulillah udah jauh lebih baik. Dan salah satu hal yang menjadi motivasi saya adalah memberikan informasi ini bukan hanya sekedar ke orang-orang yang memang menyukai anjing, tapi juga yang tidak gitu, atau yang belum, seperti di podcast ini kan, mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Nah dengan adanya seperti ini kan, saya sebagai penggiat dari dogi ini kan bukan hanya mencari uang lah gitu ya, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Garis bawah tuh, bermanfaat untuk masyarakat. Tapi Mas Ari sendiri kan ketika membentuk AK9 Dog Training ini sendiri dulu atau udah ngumpulin tim atau langsung begitu dibentuk Mas Aris langsung terjun sebagai trainernya? Ini berdarah-darah. Jadi mungkin mantep nih. Para viewers juga bisa follow Instagram AK9 Dog Training, nanti bisa di-scroll paling bawah. Jadi saya dulu kuliah awalnya punya anjing pun juga ngutang. Ngutang buat beli anjing. Beli anjing. Dan saat itu memang saya nggak punya uang. Tapi saya dari kecil tuh seneng gitu lihat anjing tuh. Tapi karena saya Muslim gitu, jadi kan agak sulit lah saat itu. Dan akhirnya memberanikan diri pada saat kuliah gitu. Jadi 2005 itu mulai saya kuliah dan punya anjing. Jadi saya ngerasa bahwa saya udah kuliah nih harus punya inilah gitu ya, kayak punya keberanian lah gitu. Kalau zaman masih pakai seragam kan kayak harus nurut agak berontak gitu. Udah mulai masuk usia rebel gitu. Rambut udah mulai gondrong gitu kan. Kalau SMA kan belum bisa. Jadi kayak ngerasa bahwa ini gue udah gede. Ini waktunya nih gitu kan. Nih. Sorry, ini menarik nih. Mas Aris Muslim. Kemudian berasal dari berarti latar belakang keluarganya juga sudah Muslim dari lahir. Ketat. Sangat ketat. Setelannya agak kenceng berarti. Kenceng. Nah, ini menarik nih, karena kan sebagian besar masyarakat di Indonesia ya, kita nggak bicara di Arab kan banyak mazhab kan ya. Tapi di Indonesia kan untuk kulturnya sendiri, di samping mayoritas warganya juga beragama Islam, itu dalam tanda kutip ya, perlakuannya berbeda antara anjing dengan kucing lah katakan. Nah, ini gimana nih, Mas Aris dengan membuka AK9 Dog Training ini ada
tantangan nggak dari keluarga deh misalnya? Oh pasti. Ada. Pasti dong. Yang utama adalah orang tua ya. Nah ini part berdarah-darahnya berarti. Berdarah-darahnya. Okay. Nah makanya tadi saya tentang scroll Ekenine tuh jadi awalnya karena saya harus melunasi anjing ini, jadi saya kan harus putar otak nih. Gimana caranya saya melunasi nih uangnya. Jadi saya akhirnya mencoba untuk jadi perawat anjing dulu. Jadi saya pergi ke rumah-rumah orang, terus menawarkan jasa, mungkin dari kenalan-kenalan gitu kan. Akhirnya saya dibayar lah. Saat itu mungkin 100.000 sekali pertemuan. Sekali pertemuan. Ya. Itu treatmentnya apa aja perawatannya? Cuman kayak mandiin, nyisirin, bersihin, kayak gitu aja. Jadi sambil kuliah, sambil kerja kayak gitu. Sebagai itu. Okay. Ya, karena kan ya namanya udah mengambil keputusan harus tanggung jawab ya. Betul. Kayak gitu. Nah akhirnya karena klien saya semakin banyak, orang puas dengan pelayanan saya. Akhirnya ya tadi ditanyakan, emang awalnya mau ke sana? Enggak awalnya, tapi karena kliennya jadi banyak, jadi kan saya harus berpikir bagaimana cara menampung klien sebanyak ini gitu. Dari motivasi yang punya, akhirnya punya tanggung jawab, akhirnya jadi bisnis. Oke. Gitu. Berarti sebelum bikin Ekenine Dog Training ini, seorang pecinta anjing, kemudian pengen punya anjing, beli anjing sendiri, ngutang, untuk nutupin utang itu bekerja sebagai perawat anjing. Itu berarti sebelum 2005 atau setelah 2005? Atau bersamaan? Setelah 2005? Oke. Berarti setelah punya pengalaman itu, klien makin banyak, barulah bergerak ke dog training ke dog training itu. Sendirian langsung? Sendirian? Sebagai trainernya langsung? Iya, saya trainer, kennel boy. Kennel boy itu orang yang bersih-bersih kandang. Kennel boy namanya. Kemudian juga perawat anjing juga, kayak gitu. Jadi tiga-tiganya tuh saya jalanin semua sendiri. Awal-awal ada berapa klien tuh, Mas? Mungkin 10 ya. 10. Terus perawatannya, itu hanya perawatan atau sama training? Sama training, semua saya kerjain sendiri. Oke. Per bulan? Iya. Terus akhirnya nambah 10 lagi. 10 kali 100. Jadi langsung itu ya. Gitu. Kita kan orang finance. Iya. Okay. Boleh juga nih gitu kan. Oke, boleh. Nah, lanjut. Nah, dari situ akhirnya coba untuk lebih besar lagi. Nah, dari asalnya kan di rumah, oke lah, di rumah. Kebetulan waktu itu juga bisalah memanfaatkan. Nah, karena udah terlalu maksimum, akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk punya tempat sendiri. Nah, saya juga nggak pernah lupa tuh, karena saya waktu itu cukup dibantu juga sama dokter hewan Anton, itu salah satu dokter hewan terkenal. Dia challenge saya, kamu harus punya tempat sendiri, Riz, gitu. Nah, akhirnya setelah merasa, saat itu saya ngerasa kayak, saya nggak bisa nih, kayaknya saya perlu training dulu. Saya pergilah ke salah satu dog training center, salah satu senior, namanya Bapak Ridwan Kuswara. Ikut dulu di sana, saya pelajarin dulu manajemennya kayak apa. Gimana sih membangun bisnis ini dengan cara yang baik dan benar gitu. Kemudian pegawai dan manage segala macamnya. Jadi memang bisnis ini bukan hanya sekedar bisnis, tapi semuanya juga harus profesional gitu. Bukan hanya sekedar, saya mau, saya lakukan dan selesai gitu. Berarti memang dibentuk sebagai bisnis yang proper lah ya? Betul. Oke, kalau di Ekenine sendiri, berapa jenis anjing yang sudah ditangani? Semua jenis anjing? Yang paling menurut saya bisa sedikit banggakan ya. Saya salah satu dog training yang pertama kali bisa melatih serigala. Serigala? Ya. Real? Bener-bener serigala? Bukan yang breeding gitu? Enggak, dan itu owner real. Enggak, itu real. Bener-bener serigala? Serigala. Walaupun kita bicaranya wolf dog ya, tapi kalau secara anatomi dan secara struktur segala macamnya udah kita cek ya memang itu mungkin anjingnya 10%, serigalanya 90% lah ya. Itu ownernya Mas Alsyad Ahmad. Kayak gitu, dia percaya sama saya untuk pegang si wolfnya ini dari umur 3 bulan dan sampai hari ini masih saya latih. Masih dilatih? Masih latih. Dan saya satu-satunya di Indonesia. Saya potong dikit. Berapa lama itu dari 3 bulan sampai sekarang itu udah berapa lama? Terus-terusan. Kita training terus. Jadi banyak hal yang kita ajarin ke wolf ini. Dari mulai, pertama adalah sosialisasi, kedua adalah obedience, ketiga bagaimana overhandle ke Mas Alsyadnya itu sendiri, bagaimana cara dia untuk menghandle nih situasi kayak gini, gimana caranya untuk antisipasi supaya dia lebih tenang mungkin, supaya dia, karena kan dia suka ketemu fans-fansnya, pengen foto dan lain sebagainya, itu kan juga penting untuk saya direct Mas Alsyad supaya dia ngerti gimana caranya bawa wolf ini di masyarakat. Dan sampai hari ini aman, nggak pernah ada insiden, nggak pernah. Terakhir kemarin saya bawa ke Jakarta, acara besar di ASBSD, semua ya dari mulai ada yang mau pegang-pegang dan lain sebagainya, oke.
Kalau serigala anjing itu makhluk sosial atau dia penyendiri sih? Sebetulnya ya pack ya. Pack kan, makanya pack of wolf gitu kan. Iya. Iya, mereka kan berkelompok, berkoloni. Nah, yang saya penasaran nih, ini serigala nih datangnya dari mana nih? Yang pasti saya nggak tahu detailnya gimana, tapi kan beliau punya akses kan, beli harimau dan lain sebagainya. Iya. Nah, untuk serigala ini kan memang kayaknya dari satu tempat yang pasti bukan dari alam, karena tidak boleh. Nggak bisa ya. Nggak boleh. Jadi perlu digarisbawahi itu tidak boleh ya, memelihara hewan dari alam liar itu nggak boleh. Boleh ya. Nggak boleh dilindungi apapun ada itu. Hukumnya. Ada hukumnya. Ini hewan-hewan yang diternakan. Kayak gitu, dan memang sudah ada izinnya. Dan salah satu tanggung jawab dari Mas Alsyad itu kan supaya hewan ini tidak mencelakai, makanya disekolahkan. Gitu. Nah, saya tertarik sama canine ini, Mas. Bener nggak kalau canine itu kayak semacam plesetan dari bahasa Inggris canine yang artinya taring? Ya benar. Bukan singkatan dari keamanan, kebersihan. Bukan. Yang pasti canine itu kan dari bahasa Yunani ya. Dari caninus yang artinya hewan bertaring. Ya memang kucing, harimau, dan teman-temannya juga begitu. Ya, monyet juga bertaring. Temen yang kayak enggak ya. Kalau itu taringnya. Nah, jadi intinya adalah ini sebutan untuk tim lah. Tim khusus. Jadi satuan khusus yang mempergunakan satwa anjing itu disebut tim canine. Berarti di seluruh dunia namanya canine semua. Ya. Di Indonesia sebutnya canine atau K9? Semua. Kayak kalau diserap ke Indonesia jadi K9. Tapi jelek ya. Udah canine aja deh. Ada yang bilang canine gitu. Sebenarnya canine. K9. Berarti plesetan ya. Jenis pelatihan untuk masing-masing anjing itu sama atau ada beda-bedanya? Kalau kita bicara jenis pelatihan anjing tentunya banyak sekali ya. Dari mulai ketaatan, ketangkasan, pelacakan, proteksi. Itu banyak banget. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pelatihan ya basicnya semua dari ketaatan dulu. Obedience itu tadi. Obedience itu bukan hanya sekedar kata-kata, oh ya anjing saya bisa duduk, udah obedience. Anjing saya bisa tiarap, udah obedience. Ya betul, itu basic namanya, basic obedience. Betul, itu dasar banget tuh. Dasar banget. Jadi ketika dia kayak sit gitu kan, terus dia duduk, berarti oke lah boleh bangga. Tapi mungkin levelnya masih di sini. Betul, gitu. Belum namanya yang basic. sampai sini gitu. Belum. Karena gini, pelacakan pun juga itu obedience, ketaatan. Obedience. Jadi jangan berpikir bahwa anjing-anjing pelacak yang ada di masyarakat ini kayak, oh iya dia cari narkotik karena dia suka narkotik. Enggak. Gitu. Enggak, literally dia. Sakau, gitu. Atau kayak orang-orang kan nanti anjingnya jadi sakau dikasih dulu gitu. Enggak gitu. Enggak. Jadi memang anjing ini kita kayak kasih barter. Kamu mencium bau ini, saya kasih hadiah. Hadiahnya berupa mainan atau makanan, dan itu dilakukan repetisi terus-menerus, dan kemudian akhirnya menjadi satu kebiasaan. Nah, kembali ke obedience, ya contohnya misalnya pada saat penggerbekan narkotik di salah satu klub, gitu kan, ada banyak orang, ada banyak bau yang selain narkotik. Nah, bagaimana caranya anjing ini tetap tadi bisa bedain kan? Iya, benar. Kita aja bisa gitu. Iya. Nah, akhirnya bagaimana caranya anjing ini bisa mendiskriminasi bau akhirnya kan. Mana yang dicari. Itu kan udah ketaatan, bekerja, bekerja dalam tanda kutip. Kalau yang tapi Mas pernah ngelatih anjing untuk pelacak kayak narkotik? Iya, pernah. Terus bom juga ada. Kebetulan saya kan berafiliasi dengan Mabes Pos Satwa. Wah, mantap. Oke. Dan Basarnas juga. Mabes loh ini ya? Mabes. Berarti langsung ke pusat dong ya? Langsung. Di Jawa Barat pun juga kita kerjasama sama jajaran Polda Jabar. Oke. Dan salah satu yang saya bentuk adalah tim Canine Forest Cimahi. Itu kami support 100%. Itu yang kami bentuk. Dan utamanya adalah membentuk kegiatan seperti ini adalah bagaimana caranya saya bisa memberikan informasi kepada para pawang atau handler ini agar hewan ini tidak dijadikan sebagai alat atau objek, tapi sebagai partner. Iya, Itu partner. kayak menurut saya hal yang penting, makanya saya bilang tadi tentang gimana sih saya bisa bermanfaat untuk orang. Betul, kan. bagus. Nah, kebanyakan kan ya seperti dibilang tadi ya, anjing gitu ya, Nah, ini tuh ini tuh jangan sampai terjadi. Jadi apalagi kalau intonasinya beda. Kayak gitu kan. Jadi intinya yang saya mau adalah bagaimana caranya hewan ini
bisa masuk ke lingkungan masyarakat atau ke kehidupan manusia tanpa mencederai sifat dan naluri mereka. Berarti dia as a dog, dia adalah dog as it is gitu kan. Jadi nggak dicoba dijadikan manusia dalam bentuk anjing, tapi dia tetap anjing, tapi bisa melakukan fungsi-fungsi yang bisa membantu manusia. Gitu. Kesalahan terbesar daripada orang-orang adalah memanusiakan anjing. Oke. Kan anjing, manusia aja nggak mau dianjing-anjingin. Bener. Anjing aja nggak mau dimanusia-manusiain. Sebenarnya ya. Iya, oke. Gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya kita ini bisa mengerti mereka, mereka juga bisa mengerti kita. Disitulah yang namanya obedience. Jadi ada rules, ada boundaries, ada hal yang kita harus berikan dan ada hal yang harus kita pahami tentang mereka. Jadi contoh paling kecil, kalau di kepolisian, saya nggak mungkin pilih anjing yang memang tidak peruntukannya untuk anjing polisi. Itu basic banget. Oh, ada beda-beda? Beda-beda. Contohnya Mas, yang ada peruntukan untuk polisi, ada peruntukan untuk A, B, C gitu gimana? Contoh gini, anjing untuk pengendali massa. Ya dari kecil kita lihat anjing ini harus berani, harus agresif. Beda dengan anjing yang SAR, Search and Rescue. Dia harus sosial, harus happy. Itu ada. Mungkin dari situlah makanya kenapa saya terus belajar, sehingga anjing-anjing yang sudah agresif, terus kita pakai untuk pengendali massa, untuk riot, untuk demo, ya memang udah dianya untuk seperti itu, ya kan? Jadi ya happy gitu. Kayak orang misalnya seneng musik, disuruh misalnya jadi guru matematik gitu ya, mungkin gitu. Mungkin bisa, tapi nggak banyak, nggak maksimal. Berarti benar nggak kalau saya bilang gini, ini manusia punya karakter berbeda, kemudian punya jenis kecerdasan berbeda-beda. Anjing juga begitu berarti. Bahkan gini ya, anjing-anjing yang ada di dunia ini adalah hasil rekayasa genetik. Oh ya? Ya. Bisa dijelasin nggak gimana tuh? Contoh misalnya German Shepherd. Ini kan udah dipakai di Perang Dunia Kedua. Ini kan bukan tiba-tiba ada German Shepherd atau ada herder, enggak. Setahu saya ya, koreksi saya kalau salah. Setahu saya ini perkawinan dari serigala dan pom. Bukan pom yang kecil ya. Ini pom yang mbahnya lah. Nah ya, leluhurnya lah. Leluhurnya. Dan Karuhun. Dan pada akhirnya manusia-manusia ini, karena gini, klub tertua di dunia adalah klub German Shepherd. Tertua. Nah, mereka itu mengembangkan genetik ini dan mencari mana yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip kebaikan dalam membantu tugas manusia. Gitu. Dan pada hakikatnya, naturalnya, kenapa sih anjing bisa bersama manusia? Karena mereka hewan yang berkoloni. Dan mereka itu dulunya itu kan serigala nih. Terus kan zaman dahulu itu kan kita hidup itu berburu. Kalau misalnya ini serigala berburu sendiri, mereka akan sangat-sangat kesulitan dan resikonya tinggi. Sampai akhirnya mengorbankan nyawa mereka ketika mereka berburu. Tapi ketika mereka ikut manusia, nah manusia ini kan habis makan ada sampah nih kecil-kecil, dikasih lah gitu. Atau yang tertinggal. Nah makanya si serigala-serigala ini atau anjing-anjing yang tua ini ngikut nih ke manusia. Sampai akhirnya manusia ini entah gimana ceritanya, mereka akhirnya secara alamiah akhirnya bisa menjadi satu pack gitu, kelompok untuk berburu, dan akhirnya sampai sekarang itu terjadi. Makanya ada kemudian istilah man's best friend gitu. Bener nggak? Bener. By the way, saya tertarik kepada ngelatih anjing polisi tadi. Polisi Cimahi termasuk juga dilatih untuk melacak narkoba juga. Semua. Bahan peledak, narkotik, SAR, untuk kebutuhan Dalmas. Berarti memang anjing-anjing ini memang punya spesialisasi sendiri-sendiri. Iya. Ketika dilatih, tadi saya tertarik juga ketika dilatih mengendu sesuatu. Katakanlah narkoba. Berarti segala macam narkoba itu dikenalin ke mereka? Nah, segala macam narkoba kita bisa kenali. Tapi dari setiap narkoba itu kan ada turunannya. Yang zat itu memungkinkan ada di setiap narkoba itu sendiri. Nah, saya biasanya terus terang kayak mengarahkan ke zat itu yang saya nggak bisa sebutin gitu ya. Oh, rahasia ya? Rahasia. Oke. Nah, intinya sebetulnya anjing itu mencari bau tersebut dan ditukar dengan mainan atau dengan makanan. Berarti itu bahan dasarnya. Bahan dasarnya. Dan bahan dasar itu tidak hilang walaupun sudah diproduksi menjadi berbagai macam narkotik. Anjing itu kan diberkahi dengan penciuman. Betul. Reseptornya banyak, 5 juta sel lebih mungkin. Jadi dia bisa, contoh misalnya di sini ada tong sampah. Dia bisa cium, kalau kita kan baunya busuk. Kalau bau dia aja pokoknya. Bau aja, titik gitu. Kalau anjing itu, oh ini ada
pisangnya, ini ada bekas ikannya, Dia ada bisa tahu bekas itu. bisa tahu itu. Nah, kalau rescue berarti yang dilatihnya beda lagi. Nah, caranya. kalau untuk search and rescue itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah cadaver, mencari orang meninggal. Kadaver, iya saya pernah dengar itu kadaver. Dan satu lagi mencari orang hidup, USAR. Oh, Itu beda. berarti maaf nih, kalau ada katakanlah ada bencana alam, kayak tanah longsor, ada yang ketimbun nih. Berarti 2 jenis itu yang dikerahkan, nyari yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Jadi untuk di kebencanaan itu kan ada golden hour. Betul. Jadi masa kebencanaan itu kan kurang lebih 7 hari lah. Atau bisa diperpanjang kalau diperlukan. Jadi untuk tim search and rescue adalah orang-orang yang mencari orang yang hidup. Pertama kali itu dulu. Regulasinya internasional adalah itu dulu. Setelah 7 hari kan ya bukan tidak mungkin ada orang yang masih hidup, tapi agak sulit lah. Realistis lah ya. Apalagi kalau tadi bilangnya tentang longsor ya, orang masuk air 1 menit aja selesai kayak gitu. Nah setelah 7 hari itu barulah diturunkan anjing-anjing yang kadaver. Kenapa anjing kadaver dan anjing SAR ini tidak boleh bergabung? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karena gini, bagaimana caranya handler ini menyatakan bahwa di area tersebut ada orang yang masih hidup. Kalau anjing ini memiliki kemampuan yang pada kadaver sama ataupun pada USAR yang sama. Karena ketika anjing ini memberikan identifikasi, artinya bukan berarti ada di titik itu, tapi ada di area itu. Yang dia cium adalah partikel dari manusia. Nah, ketika anjing itu mencium dan anjing itu misalnya punya 2 kemampuan, kan jadi bingung. Karena aturan dasar utama dari seorang rescuer adalah menolong yang hidup dulu kan. Bukan kita tidak peduli sama yang meninggal. Enggak. Tapi kalau masih hidup kan berarti harus cepat ditolong gitu. Nah itulah makanya kenapa terbagi jadi 2. Jadi kalau ini kira-kira ada di sini, maka kan tim evakuasi, eskavator yang bekerja di area bencana jadi lebih hati-hati. Nah makanya kenapa dibutuhkan di salah satu tim internasional di Insarak ketika menjadi tim heavy, tim yang memang punya kemampuan lebih untuk menolong, maka ujung tombaknya adalah anjing. Makanya special force, baik itu di militer atau di polisi atau di manapun organisasi, anjing itu anjing sebagai unit yang taktikal gitu. Special force lah. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan untuk bisa melatih anjing itu butuh kemampuan yang sangat kompleks nih saya bilang nih. Knowledge-nya juga harus banyak dong. Kalau nih seandainya ada yang mau mencoba untuk menjadi dog trainer, pelatih anjing. Pertama kualifikasinya harus apa dulu? Yang Kemudian pertama, saya lanjutin dikit. Ya. Syarat-syarat atau apa aja yang harus dia pelajari? Yang pertama dia harus punya hati nurani dulu. Oke. Jadi seorang trainer itu, kalau bagi saya ya, saya nggak bilang harus saya yang benar, tapi buat saya adalah harus punya hati nurani dulu. Jadi kadang-kadang seolah-olah kita tuh kayak bicara sama anjing gitu. Tapi kan sebetulnya kita itu harus bisa merasa dulu gini. Ini anjing ini kenapa ya? Gitu. Anjing ini lagi happy, anjing ini lagi sedih, anjing ini lagi takut, atau apa sih yang harus kita lakukan gitu. Tanpa mengembel-embeli pikiran kita dengan acara televisi. Acara televisi yang gimana nih? Contoh misalnya kayak Rintintin nih, Erbat Rintintin gitu. Itu lama banget itu. Iya. Lesi zaman dulu. Itu kan sebetulnya ada skenarionya ya. Iya betul. Jadi intinya kita benar-benar harus memperhatikan mereka ya benar-benar sebagai seekor makhluk hidup gitu. Jangan berpikir yang enggak gitu kan. Nah itu sebetulnya yang menurut saya kayak basic banget. Dan selanjutnya adalah yang harus dilakukan adalah bergabung dengan klub-klub yang memiliki metode pelatihan yang baik dan benar. Karena melatih anjing itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari mulai misalnya bagaimana kita memotivasi anjing untuk bisa dilatih. Itu kan sesuatu yang nggak bisa digambarkan. Teorinya banyak, tapi kalau kita belajar di tempat yang benar, otomatis mereka akan juga memahami, oh kalau ini hari ini kayak kita hanya belajar duduk aja. Terus kapan sih kita menyelesaikannya? Pada saat dia lagi happy. Kayak gitu. Berarti harus happy dulu ya? Harus happy dulu. Kalau dia depressed berarti nggak akan bisa dilatih itu. Nah, tadi kita sempat sebut Rintintin, Lesi, itu udah lama banget anak-anak zaman sekarang nggak tahu kan? Nggak tahu. Yang terbaru apa sih film tentang anjing tuh? Ini Jun dan Kopi. Oh iya. Terus Dilan juga ada pakai anjing. Oh ya. Nah, selain untuk anjing-anjing yang maco-maco tadi yang bekerja untuk polisi, tentara, Basarnas dan lain-lain,
pernah nggak ngelatih anjing untuk kepentingan film seperti itu? Iya. Pernah juga? Pernah juga. Dan sudah pernah ada maksudnya kerjasama dengan... Iya. Saya pernah bantu walaupun nggak pada sampai video pengambilan gambar ya. Jun dan Kopi saya pernah bantu. Balada Si Roy, anaknya Ustadz almarhum Jeffrey Abdul Khori itu juga pernah bantu juga. Terus Dilan, terus ada film-film horor pernah juga. Itu ngelatihnya gimana tuh, Mas? Ya sama aja sih sebetulnya ya. Jadi itu ini ngelatih acting kan itu gimana? Dia ada kelas meditasinya dulu. Jadi pendalaman karakter gitu. Jadi tahapannya yang pertama sama kayak orang. Kitanya yang harus baca skrip. Kita harus baca skrip. Habis itu yang paling sulit adalah kita harus bisa mengarahkan anjing dari jauh. Jadi pakai hand signal. Oh iya, oke. Jadi kayak misalnya gimana sih cara bikin anjing jadi sedih? Gitu. Seolah-olah sedih. Tapi dia nggak boleh sedih beneran kan? Nanti dia ngadat lagi. Iya. Waduh, susah gitu. banget itu. Gimana caranya anjing harus happy gitu. Gimana caranya anjing nyuruh supaya pergi ke sana ngambil ini dan lain sebagainya. Baca skrip dulu terus. Ini kan sering ada nih di sebuah film nama anjingnya katakan siapa itu siapa Lesi misalkan. Itu kan berarti bukan nama aslinya itu kan? Bukan. Berarti bisa aja si anjing ini katakanlah namanya siapa nih Arthur kah atau something. Kemudian di film namanya berubah. Betul. Dia bisa menyesuaikan. Dan bukan itu. hanya satu ekor anjing yang dipakainya. Oh gitu. Banyak. Jadi kita pilih ini untuk scene happy, ini untuk scene sedih, ini untuk scene tenang-tenang aja. Oh, tapi bentuknya sama, mirip. Bukan bentuknya sama ya. Kita cari yang inilah mirip anjingnya. Mirip lah. Oh, berarti ada stuntman-nya juga ya? Ada. Oh, iya. Saya kira satu anjing satu karakter enggak ya? Enggak. Oke. Beda-beda. Lebih susah mana ngelatih anjing polisi dengan anjing artis? Semuanya gini. Kalau ngelatih anjing artis itu sulitnya pada saat kita mau acting. Mau shoot, mau take. Karena anjing itu kan nggak kayak orang. Bisa retake terus. Kalau orangnya sampai salah, anjingnya ulang-ulang terus bad mood dia. Iya, betul. Jadi itu yang paling sulit. Kalau anjing polisi atau dan lain sebagainya, sulitnya pada saat operasional di lapangan. Oh gitu. Itu menurut saya dua-duanya sulit, tapi mungkin tingkat kesulitannya berbeda. Sama-sama sulit tapi beda jenis gitu. Betul. Ya kali. Sebenarnya kan anjing ini kan jadinya nurut nih sama pelatihnya. Apa kita bicaranya trainer kan? Ya, handler, trainer ya. Instruktur bukan? Ya, boleh atau apa? Bebas lah. Yang biasa dipakai apa? Handler. Oke, dia nurut sama handlernya. Apa sih yang bikin dia ini nurut sama handlernya sebenarnya? Apakah reward tadi atau seperti yang kita mention di awal ada keterikatan batin atau something? Semuanya yang dikatakan sama Mas benar. Oh ya. Ya, jadi yang pertama tentunya kayak misalnya saya kenal sama Mas gitu. Pertama kali kan saya nggak mungkin langsung loyal sama Mas. Karena saya datang ke sini, saya diundang dan lain sebagainya, makanya saya datang. Hanya sebatas di situ. Tapi mungkin ketika kita ngobrol bisa cocok, terus Mas bayarin saya makan, terus saya jadi lebih dekat. Nah, setelah itu saya kemudian dikasih kerjaan nih. Dikasih kerjaan, akhirnya saya jadi dapat penghasilan dari Mas. Jadi saya ngerasa bahwa saya butuh nih dekat sama Mas. Yang terakhir akhirnya kayak kita akhirnya jadi kayak saudara. Mas nggak bayar saya, tapi saya punya ikatan emosional. Akhirnya saya bisa lakukan apa yang saya bisa lakukan untuk Mas. Akhirnya itu. Iya. Nah, saya kenapa bicara tentang itu supaya mungkin penonton di sini juga benar-benar bisa melihat tahapan itu gitu. Jadi awalnya makhluk hidup itu kan kebutuhan dasarnya adalah hidup. Hidup itu berarti kan harus makan. Nah, dari situlah. Yang kedua adalah perlakuan. Betul yang tadi disebutkan. Kalau kita kasar sama anjing, ya mungkin dia bisa nurut. Tapi mungkin dia nggak akan sepenuhnya betul. melakukan yang seharusnya dilakukan secara kesadaran dia gitu. Tapi dengan penuh tekanan. Bahkan mungkin bisa trauma dia ya. Iya. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin. Karena anjing ini kan apa alfa atau gimana? Bukan. Iya, jadi di anjing itu kan ada hierarki. Iya. Ada alfa, ada beta, ada omega, ada low rank dan mid rank. Menjadi seorang alfa itu nggak jadi yang sosok yang arogan. Menjadi seorang alfa itu harus memiliki sikap yang tegas, disiplin, percaya diri, dan yang paling terpenting adalah tahu kondisi. Itu yang harus kita miliki sebagai seorang handler atau dog owner. Kebanyakan orang itu berpikir memberikan semua hal yang menyenangkan untuk anjingnya berarti itu
hal terbaik. Padahal kalau di pack, di level low rank atau mid rank yang paling bawah, mereka yang berburu, mereka yang setelah dapat tangkapan dikasih ke alfanya. Gitu. Jadi orang berpikir tuh kita berinteraksi dengan anjing itu kayak kita sama orang gitu. Bahkan orang aja kan kalau dikasih terus jadi nggak mandiri kan? Iya, manja. Sangat tergantung. Awalnya terima kasih, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, awalnya terima kasih, lama-lama jadi kewajiban. Betul, sama kayak orang utang tuh. Dikasih hutang pertama, terima kasih. Dia dikasih hutang kedua kali, merasa itu biasa. Iya. Dikasih hutang ketiga kali, merasa itu yang ngutangin wajib ngutangin gua tuh. Kayak gitu. Jadi kita nggak ngutangin keempat kali, itu kemana-mana. Iya. Curhat. Oke, lanjut Mas. Berarti kan sebagai alpha itu berarti bisa nggak saya bilang ini alpha sebagai dog owner itu harus bisa bersikap seperti alpha, tapi dalam artian dia harus wise gitu lah ya. Dia kasih kebutuhan anjingnya yang memang dibutuhin anjingnya gitu kan. Betul. Nggak dimanja terlalu berlebihan. Nggak berlebihan. Contoh dimanja terlalu berlebihan tuh kayak gimana Mas? Misalnya nih, anjingnya dinaikin ke stroller, padahal kakinya 4. Saya nggak bilang itu salah ya, banyak lah tren. Sekarang jadi tren lah. Tapi yang saya mau sampaikan adalah anjing itu kan nalurinya adalah migrasi. Yes. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau anjingnya dinaikin ke stroller, artinya nalurinya atau sikap alaminya kan tidak tersalurkan. Makanya jadi kalau kita bahasanya ngereok gitu ya, jadi kayak brutal lah, jadi agresif karena ya tidak tersalurkan. Oh, berarti anjing-anjing yang agresif itu juga bisa karena dimanja terlalu berlebihan. Betul. Jadi tidak hanya sekedar, kalau yang anjing yang trauma kan dia bisa jadi anjing apa trauma istilahnya? beda. Kalau anjing trauma beda, ceritanya akan beda. Kalau yang saya pernah lihat itu anjingnya trauma, disiksa oleh pemilik sebelumnya, jadi dikasarin. Itu salah satu hal. Itu didekatin dia cenderung defense kan. Betul. Defensifnya anjing kan gigit, gitu kan. barking atau pergi kabur. Oke. Tapi ada yang menyerang kan dalam bentuk defense-nya kan. Nah, berarti tidak hanya karena dikasarin, tapi juga karena dimanja berlebihan. Gak usah anjing, anak aja. Coba manjain terus. Tantrum dia kalau negasi betul. Gitu kan jadi masalah. Selalu diikutin. Ya sekarang ibaratnya gini, anjingnya gonggong, jangan ya gitu. Anjingnya ini dikit, aduh kasihan. Gitu. Ya akhirnya dia nggak tahu gimana caranya tanda kutip ya berkomunikasi atau berinteraksi sosial dengan manusia. Berarti ya nggak jauh beda dengan mendidik manusia sih sebenarnya. Betul. Harusnya manusia. Cuman bedanya adalah timing. Betul. Kalau kita kan bisa ngobrol nih. Misalnya 5 menit yang lalu saya salah ngomong, Mas bisa ngomong, tadi salah. Tapi kalau anjing itu seketika. Oke. Gitu. Oke. Timing itu cara dasar berkomunikasi dengan anjing. Kuncinya timing. Gitu. Kalau untuk metode pelatihan untuk anjing kan berbagai karakter, berbagai latar belakang mungkin. Tadi kita sempat sebut ada yang karena trauma, karena dimanja berlebihan, sehingga dia misbehave lah bisa dibilang gitu kan. Metode-metodenya kayak gimana? Ada yang paling efektif, ada yang harus dihindari, itu gimana Mas? Sebetulnya metode paling dasar itu namanya positive reinforcement. Positive reinforcement. Okay. Jadi di mana dia melakukan perilaku yang baik, kita bisa kasih apresiasi lah. Kasih reward. Sebetulnya basicnya itu. Makanya kita bilang namanya timing yang tadi ya. Oke. Jadi kapan dia melakukan perilaku yang benar, kita cepat kasih yang dia mau. Basicnya adalah makanan. Kebanyakan problem orang-orang yang menyekolahkan anjingnya di Ekenen itu karena salah persepsi. Salah persepsi gimana? Contoh yang tadi saya ulang tadi ya, misalnya kayak anjingnya agresif, terus ditenangkan, dibelai-belai. Oke. Itu bisa salah malah? Bisa. Anjing kan nggak ngerti kata per kata kita. Pada saat dia menggonggong orang, kita bermaksud menenangkan dengan cara menepuk-nepuk. Pada saat kita lagi santai nonton TV sama anjing, sama juga kita tepuk-tepuk. Oh iya ya, benar. Itu dua hal yang sama menurut anjing, tapi buat manusia itu seperti yang berbeda. Tapi untuk anjing itu sama. Contoh misalnya gini. Dasar aja ya, kita bilang good itu harus good gitu. Tapi kalau kita nggak suka, kita harus bilang no. Intonasi juga pengaruh banget. Berarti ya sama seperti nyebut kata anjing tadi ya. Iya. Intonasi bisa berarti berbeda. Bener. Kalau orang Sunda kan kayak aing kamari kemana anjing? Gitu kan beda ya. Jadi koma itu. Ya, beda sama anjing gitu kan beda ya. Beda. Betul. Itu karena anak saya juga waktu dia usia 5 tahun, 6 tahun saya ingat.
pernah ngomong gitu kan, kita lagi jalan pakai mobil, bawa teman-temannya nih, bawa teman-temannya jalan-jalan. Saya dulu ada kebiasaan bawa anak-anak tetangga jalan-jalan gitu kan. Sekarang nggak, karena udah pada gede-gede. Oke. Terus ada anjing nyebrang jalan. Anak saya refleks, anjing. Temennya bilang, kan nggak boleh ngomong gitu. Jawaban anak saya, kenapa dikasih nama kalau nggak boleh disebut? Bener juga. Intonasi ngaruh ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Berarti metodenya berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang paling efektif tadi adalah rewarding berarti. Iya. Tapi timingnya harus tepat. Timingnya harus tepat. Intonasi juga harus tepat. Karena ya itu tadi, tepuk-tepuk bagi anjing sama aja. Sama aja. Mau ketika kita lagi santai atau ketika kita mau menenangkan dia, bagi dia itu sama. Sehingga dia nggak bisa bedain. Dan itu useless jadi. Useless. Dan malah bisa bikin anjing jadi bingung. Bingung. Nah, bingung itu bisa jadi misbehave lagi dia. Iya. Itulah fungsinya seorang dog trainer. Oke, kalau untuk perintah-perintah dasar kayak kan tadi yang dasar kan duduk, terus berbaring, berguling, pura-pura mati itu. Itu sering banget. Ke warung. Jadi beli garam. Intinya sih sebetulnya perintah tuh bebas aja. Apapun, mau pakai bahasa Sunda boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh, pakai Eropa boleh. Intinya kalau saya boleh saran adalah satu kata. Gitu. Maksudnya gimana Gini, satu kata? Kenapa kita kebanyakan anjing pakai bahasa Inggris? Coba kalau duduk bahasa Inggrisnya apa? Sit. Iya. Ini kan ada 2 pengulang kan. Duduk gitu. Oh, ini satu kan suku sit. kata gitu. Sit, jump gitu kan? Iya. Run, Down. Oke. Kalau ini kan tiarap, panjang banget ya. Rap gitu. Gitu. Iya benar juga. Jadi tiarap. intinya pergi ke warung, banyak banget ya. Panjang. Pergi ke warung beli. Gula 1 kilo. Panjang jadinya. Oke, berarti satu suku kata? Iya, satu suku kata. Dan itu tadi tetap harus intonasi harus. Ini kalau sit dengan ada nggak anjing ngerti nggak ketika kita memberikan perintah karena kita marah? Tapi boleh nggak sih marah sama anjing? Boleh. Tapi timingnya yang tepat. Timing harus jangan nggak tiba-tiba kita gara-gara kerjaan banyak nggak beres-beres. Nah, gitu kan. itu yang nggak boleh. Itu berarti ngaruh juga sih. Pasti. Ya sekarang gini ya, Mas bicara pakai bahasa, misalnya bahasa Jerman, saya ngomong pakai bahasa Sunda, Mas marah-marah, ya saya bingung atuh. Ya kan? Ngomong apa sih? Tiba-tiba saya dipukul, tiba-tiba saya dimarahin. Begitu saya lihat Mas, besok saya nggak mau ketemu Mas lagi. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Sensitif ya anjing. Sangat. Itu ya. Bahkan di beberapa breed itu kita gimana ya bilangnya, jangan sampai melakukan kesalahan gitu. Jadi gini, melatih anjing itu yang dituntut disiplinnya bukan anjingnya, orangnya. Orangnya justru. Orangnya. Berarti kalau anjingnya berantakan, berarti ownernya juga berantakan. Saya nggak bilang gitu ya, Mas yang bilang. Ya klien-klien semua. Saya dijebak saudara-saudara. Oh iya. Benar. Gitu. Intinya adalah pola. Terima kasih sudah mewakili perasaan saya. Bisa nggak kita bilang pola asuh yang keliru? Karena Ya. kayak manusia deh, kan sekarang Gen Z dibilangnya generasi strawberry. Ya. Kalau saya bilang bukan Gen Z-nya yang salah, parentingnya bermasalah kalau menurut saya. Setuju. Berarti generasi-generasi yang Anda anggap generasi strawberry itu produk Anda, teman-teman. Jangan salahin mereka, kita introspeksi ya kan. Setuju. Berarti hal yang sama berlaku pada anjing. Oke, berarti berlaku. Tadi satu suku kata sit, iya ya kalau bahasa Indonesia panjang. Panjang. Calik gitu nggak bisa. Klik paling gitu. Oh gitu. Ya. Jadi dia lebih mudah menyerap satu suku Iya. kata. Karena kan kita gini, anjing itu bisa mengerti kenapa dia disuruh duduk. Karena pada saat dia melakukan perilaku tersebut, kita berikan nama itu dan kemudian diikuti dengan reward. Yes, oke. Nah, kalau tadi kan ada anjing yang agresif. Agresif itu dengan bandel gini. Dia susah dikasih perintah, susah diatur. Itu beda treatmentnya. Beda. Agresif ya berarti ini menyerang gitu kan. Ya, jadi agresif itu kan bentuk pertahanan diri sebetulnya. Betul dia defense kan. Defense. Fight or flight gitu. Iya, kan? fight or flight, benar. Berarti kalau dia agresif berarti defense. Ya. Ada trauma-trauma mungkin atau ada yang terlalu dimanja juga bisa. Itu treatmentnya beda dengan yang nakal susah diatur. Dengan yang nakal susah diatur ya sebetulnya problemnya karena tidak rilis energi aja ya. Oh, itu tadi. Over energi yang akhirnya anjing ini jadi bingung gitu. Misalnya kayak kita punya anjing misalnya Doberman disimpan seharian di apartemen, ya pasti hancur apartemennya. Berarti itu menjelaskan kenapa ada anjing yang suka cabik-cabik sepatu, cabik-cabik sofa segala macam. Itu menjelaskan itu. Berarti dia bisa bilang nggak kurang aktivitas gitu? Ya pasti itu karena itu salah satu halnya. Nah berarti benar dong. Berarti kalau anjing itu memang harus selalu diajak jalan. Harus. Itu periodiknya berapa lama? Sebetulnya saya nggak bisa ngomong berapa lama ya. Tapi sebenarnya gini. Nggak selalu
dan nggak melulu di bawah jalan itu menjadi situasi yang memang baik untuk dia. Kalau misalnya pada saat dia keluar, dia tidak dihandle secara baik dan benar. Itu. Misalnya ketemu kucing, kitanya malah diseret-seret. Iya. Ya akhirnya jadi nggak benar dong. Dengan sebetulnya melatih anjing di rumah, misalnya ngajarin sit stay, ngajarin down stay, ngajarin come, ngajarin jalan di samping, saya bilangnya heel. Nah, itu pun juga sebetulnya jauh lebih capek daripada hanya sekedar jalan-jalan di luar. Karena yang kita mau adalah bagaimana anjing ini bisa mengolah rasanya juga, bukan hanya secara fisiknya. Bahkan hal yang saya pelajari, mengajak anjing berlari itu sebetulnya nggak benar-benar amat gitu. Sorry, ngajak anjing jogging. Contohnya gini, gitu. jogging misalnya gini. Oh ya, kita suruh jogging. Ya hari ini joggingnya 1 menit, dia kuat. Tapi kan kalau dilakukan terus-menerus, akhirnya endurance-nya jadi naik kan, jadi lebih. Ketika misalnya anjing ini tidak diberikan perilaku yang sama dengan exercise yang biasanya, jadi makin ekstrim anjingnya. Karena kayak atlet kan, kayak wah gitu, kayak olahraga terus tiba-tiba stop gitu kan. Nah, kalau saya menganjurkan ke klien-klien saya adalah coba untuk kayak ajarin dia duduk, ajarin dia tiarap, ajarin dia come, ajarin dia stay di salah satu tempat. Itu pun udah capek, udah benar-benar bikin dia capek. Nah, ketika dibawa keluar, misalnya anjingnya jalannya dengan tenang. Misalnya kayak gitu. Terus ajarin anjingnya ketika ngelihat kendaraan itu harus tenang. Ngelihat kucing itu jangan ngejar. Ngelihat orang itu harus friendly dan itu bisa diajarin. Ya. Itu sangat bisa diajarin. Sorry, ini saya potong dikit. Bicara anjing dan kucing. Itu mereka beneran musuhan nggak sih? Sebenarnya gini, anjing itu dan kucing sebetulnya bisa baik. Asalkan kucingnya confidence ketemu anjing, anjingnya juga confidence ketemu kucing. Yang jadi masalah mereka jadi berantem karena insting mereka. Oke. Yang satu predator, yang satu mangsa. Akhirnya makanya kenapa si kucing ini defense dan si anjing ini merasa bahwa lu mengancam keselamatan gua gitu. Akhirnya makanya terjadilah misalnya kejar-kejaran atau jadi kayak kucing dan kayak apa? Anjing dan kucing. Anjing dan kucing atau dan lain sebagainya ya. Makanya sebetulnya itu naluri alami dari mereka aja. Nah, kok kayak saya juga banyak klien-klien, Mas saya punya kucing pengen dibarengin sama anjing, bisa, tapi saya lihat kucingnya dulu. Gitu. Enggak, kalau kucingnya belum apa-apa dideketin gitu, ya udah nggak bisa. Tapi bisa dilatih juga kan harusnya. Bisa, tapi kan gini, anjing itu bisa dilatih karena yang saya bilang tadi kan rekayasa genetik dan udah bertahun-tahun orang memanfaatkan mereka untuk membantu kehidupan manusia gitu ya. Nah, sementara kucing ini kan rare ya, jarang ya untuk dilatih. Gitu. Jarang, dan memang selama ini sih kayaknya nggak ada awareness ke sana sih. Iya. Nggak ada punya kebutuhan untuk seperti itu. Iya, makanya kembali kalau menurut saya yang paling terbaik adalah karakter kedua makhluk hidup ini. Saya nggak bisa paksain anjing ini nurut sama kucingnya atau jadi baik, atau sebaliknya kucing ini juga gitu. Gitu. Kita kan juga bisa lihat di media sosial ada yang bisa bersahabat, tidur bareng. Iya. Tapi kan dari berapa jenis kucing dan berapa jenis anjing bisa seperti itu. Gitu. Iya sih. Intinya. Mas, kalau anjing ini adaptable nggak sih dia dengan lingkungan baru, dengan suasana baru? Bener. Nah, ada nggak anjing-anjing yang susah untuk adaptasi? Sebenarnya semua anjing itu cukup mampu beradaptasi dengan baik. Nah, cuman yang paling menurut saya krusial bukan tentang itu, tapi pada saat dia pertama kali membuka mata di dunia, di manakah atau pada siapakah dia hidup. Sebenarnya itu masalahnya. Jadi kita dog trainer itu melatih anjing dari sejak usia dini. Hal yang utama yang kita ajari ke mereka bukan tentang duduk, tapi tentang melihat dunia. Maksudnya gimana tuh? Waduh, ini kayak filosofi sekali nih sebenarnya. Iya. Betul ya? Betul. Jadi pada saat dia membuka mata itu, kita kasih lihat anjing yang baik. Kita kasih lihat kucing yang baik. Kita bawa dia ke halte, kita bawa dia ke orang. Semuanya kita set, semuanya baik. Nah, anjing itu ibaratnya kayak kertas kosong. Kalau tulisannya salah atau banyak coretan, ya nanti gedenya jadi bermasalah. Tapi kalau sejak dini pada saat kertas kosong itu kita isi dengan hal-hal yang baik, kedepannya dia akan melihat dunia ini baik. Dan otomatis adaptasinya akan jauh lebih mudah daripada anjing-anjing yang bermasalah pada saat kecilnya. Berarti beneran kayak orang bener ya ini? Bener-bener kayak orang, kayak gitu.
Nah, kalau ada nih perpindahan kepemilikan nih, dia berarti bisa dengan mudah untuk dekat dengan pemilik yang baru atau butuh proses lagi? Ya itu tadi ya, kalau misalnya dari awalnya pada saat kecilnya disosialisasikan dengan baik akan jauh lebih mudah. Tapi tetap perlu waktu transisi lah. Saya juga punya pengalaman khususnya untuk dogi-dogi yang sebelumnya ownernya adalah perempuan. Itu susah banget. Oh ya? Untuk pindah ke laki-laki. Itu gimana tuh? Ada kasus lucu atau gimana? Ya jadi kan kita dulu kayak pengen banget nih punya anjing yang bloodline-nya bagus untuk memenuhi anatomi dan karakter yang baik. Tapi sebelumnya ownernya perempuan. Terus pas kita impor ke sini dia nggak mau makan, dia nggak mau ngapa-ngapain, putus cinta lah intinya. Broken heart. Broken heart. Atau lebih ke kangen sama pemiliknya yang lama. Iya. Dan karena pemiliknya perempuan kan sebelumnya. Nah kebetulan yang kita import ini kan anjing kerja lah gitu ya, anjing besar. Anjing besar ini kan memang identik kan pemiliknya adalah laki-laki ya yang menyenangi di Indonesianya. Jadi tabrakan tuh. Yang satu feminin, yang satu maskulin. Oke. Jadi kayak di situ akhirnya kita berusaha menjembatani lah. Jadi kita telepon owner lamanya. Ini biasanya ngapain aja di sana gitu kan? Oh biasanya dibawa ke sungai, jalan-jalan kayak gitu. Terus abis itu sehari 2 kali kayak harus disisirin dan lain. Akhirnya kita mengadopsi perilaku sebelumnya gitu. Tapi ownernya nanti jadi bermasalah nggak dengan perilaku atau behavior yang lama nih? Intinya kan ini hanya transisi perilaku aja. Oh, tapi nanti dia bisa menyesuaikan dengan kebiasaan yang baru. Pada akhirnya. Oke, menarik juga nih. Iya, pernah kasus anjingnya balik ke pemilihan yang lama nggak? Kabur gitu? Oh, kabur terus pergi ke nyari pemilik yang lama gitu? Saya pernah, tapi nggak terjadi di saya. Oh gitu? Nggak terjadi di saya, jadi... Tapi ada kasus seperti itu? Ada, namanya separation anxiety. Apa namanya? Separation anxiety. Boleh dijelasin? Jadi jelasnya tuh gini, ketika misalnya anjingnya ditaruh di rumah seharian, dia ngamuk, jebol pintu. Terus jebol pintu? Iya, sampai nyari-nyari ownernya kemana. Kayak gitu. Jadi kayak anjing tersesat aja deh, tapi dia nggak bisa nemuin lagi atau gimana? Akhirnya, alhamdulillahnya bisa ditemuin. Oh, anjingnya bisa ketemu. Maksudnya dia ketemu dengan pemilik lama atau balik lagi ke pemilik yang baru? Dicari, akhirnya ketemu dengan pemilik yang ownernya ini sendiri. Oh gitu. Ya, jadi kasusnya anjing ini dititipkan di salah satu tempat untuk dilatih, terus entah gimana, terus dia kabur, terus dicari-cari, ya karena dia nggak mau pisah dengan ownernya dan lain sebagainya. Di rumahnya juga kalau dia tinggalin tuh kayak gelisah lah, gelisah. Nah akhirnya dia cari-cari informasi, akhirnya dia cari equine dog training, terus kita ngobrol banyak. Permasalahannya ada hal yang kayak menurut saya ini harusnya diselesaikan dengan cara A, B, C, D, E, F, G, terus mereka rubah perilakunya dan alhamdulillah sekarang anjingnya ketika ditinggal nggak anxiety lagi. Apa tadi namanya? Separation anxiety? Iya, kayak gitu. Tadi kan sempat mention anjing kerja. Dia ngantor atau gimana? Ya kita menganalogikan dia bekerja tuh anjing-anjing yang memiliki, kita bilangnya drive gitu. Oke, drive. Gimana tuh? Jadi contohnya gini, misalnya kita liatin dia mainan, gitu, greget. Kita liatin dia makanan, greget, kayak gitu. Kita bisa bilang itu adalah anjing yang mau bekerja. Ada anjing yang dilatih mainan tidur. Oh, yang mager gitu? Iya, ada anjing yang dikasih makanan, makannya nyam gitu. Ada yang kan pap gitu. Oh, itu anjing kerja namanya. Ya, kita bilang mana? Ada kelas-kelas itu anjing pekerja, anjing apa? Ya, biasa. Jadi gini, anjing pekerja bagi saya ya, adalah yang tadi saya sebutkan, memiliki karakter atau kemampuan yang semangat ketika dia diajak bermain. Kayak gitu. Nah, kalau typical breed-nya biasanya adalah German Shepherd atau Herder, Belgian Malinois, Dutch Shepherd, Doberman, Boxer, kayak gitu. Ya buat saya itu. Dan sebetulnya anjing pekerja tuh kayak misalnya Siberian Husky itu juga pekerja. Alaskan Malamute itu juga anjing kerja. Cuman memang konotasinya setiap kita bilangnya setiap orang yang menggunakan breed tertentu ini bekerjanya beda-beda gitu. Contoh misalnya kalau Husky, Malamute kan seperti yang narik kereta salju gitu kan. Oh, yang di Alaska. Bukan untuk kayak nosework gitu buat detection, enggak gitu. Oh, jadi ada misalkan spesifikasi nih, ya. Dia anjingnya
Berarti balik yang tadi ya, punya istilahnya punya bakat masing-masing atau gimana? Betul. Oh, berarti tugas trainer itu adalah nemuin bakatnya sebenarnya apa, terus digedein Betul, gitu. betul. Oh, di-enhance. Bahkan misalnya anjing lahir nih. Saya kan juga breeder tuh pembiak. Misalnya saya ada herder. Dari misalnya 6 ekor, itu saya pilih. Yang mana yang buat di rumah, yang mana buat di polisi, yang mana buat di militer, yang mana untuk dog sport. Untuk Dog sport yang gimana tuh? ketangkasan, kelincahan, kayak gitu. Untuk game-game tertentu misalnya, yang sering orang lihat tuh kayak agility, bisa lompatin ini, bisa ngelewatin itu, dan sebagainya. Itu mereka punya karakter masing-masing. Bisa kelihatan? Sangat bisa. Dari mana tuh misalnya? Contoh misalnya kan kalau dia cocok ke anjing polisi, dia suaranya lebih keras atau gimana? Karakter. Misalnya gini, kita kasih makanan, terus abis itu kita lepasin aja rame-rame. Mana yang paling dominan kita pakai untuk anjing polisi. Oke. Kayak gitu. Atau mainan, mana yang paling dominan kita kasih yang untuk polisi atau militer. Tapi misalnya ada anjing yang dimarahin sama saudaranya, terus dia mundur. Pergi, kita kasih. Berarti nggak cocok tuh jadi polisi itu? Ya, buat rumahan aja. Oh, kan di rumah kan yang penting kan, diem. Oke, bos. Gitu kan. Ya kan kalau anjing polisi ditaruh di rumah kan, diem apa lo? Gitu. Kebayang nggak tuh anjing yang rumahan ditaruh jadi dalmas. Nah. Dibentang sama masa udah langsung kabur. Betul itu. Betul berarti terjadi. ada karakternya masing-masing. Betul terjadi. Dan Mas bisa kenalin itu sejak dia masih kecil lah katakan. Ya, saya bilang ya 3 bulan lah. 3 bulan itu berarti kalau ukuran manusia berapa itu? Mungkin ya 15 sampai 20. Iya, kurang lebih. Berarti ada pengalinya kan usia berapa? 5 sampai 7 kali. 7 ya, kurang lebih gitu. Menurut data ya. Gitu. Intinya balik lagi, apapun yang kita inginkan sebenarnya bukan anjingnya dulu, kitanya dulu. Kita ini orang yang memiliki karakter seperti apa sih? Kita ini senang sport apa enggak? Kita ini punya waktu luang atau enggak? Kita ini punya sifat pemimpin atau enggak? Ya, tanpa menyudutkan para dog lovers ya. Maksud saya itu adalah basic dari kitanya dulu. Karena mencintai itu kan bukan berarti memberikan apapun kan, betul. Tapi yang dibutuhkan kan sebenarnya. Iya. Kan? Misalnya saya orangnya mageran, tapi pengen punya Doberman, ya susah. Apalagi kalau rebahan sambil main HP. Wah, nanti anjingnya juga begitu. Ya mungkin kalau yang rebahan main HP, mungkin saya bisa suggest kayak English Bulldog lah gitu, yang kecil-kecil, yang lucu-lucu gitu ya. Tidur gitu. Kalau tadi kan sempat ada yang sport gitu kan. Ada kompetisinya nggak? Ada. Resmi, nasional atau internasional bahkan. Ya, jadi ada namanya FCI, ini adalah organisasi internasional anjing yang menaungi klub-klub di seluruh dunia. Klub apa nih? Ya klub-klub doggy. Jadi jadi kita dunia anjing itu kayak negara. Oh gitu? Iya, jadi kayak ini ada kepala organisasinya. Nah, tugasnya kepala organisasi ini adalah membuat aturan yang diikuti oleh member-membernya. Nah, di Indonesia itu adalah namanya Perkin, Perkumpulan Kinologi Indonesia. Kinologi. Ya. Nah, Perkin ini adalah tugasnya memuliabiakan dogi, mencatat silsilah kelahiran. Silsilahnya berarti dia bisa tahu nama bapaknya siapa. Betul, sampai generasi keempat, sampai engkong-engkongnya. Hebat dong. Harus. Kenapa? Berarti nanti si Anu bin Anu Betul. gitu. Kenapa itu harus dicatat? Karena yang tadi saya bilang, ini anjing contohnya untuk show itu kecantikan. Kan ada tuh. Ada ini untuk kecantikan. Kita butuh anatomi yang seperti ini, seperti itu. Dan kayak Miss Indonesia kan, dulu mah Indonesia banget, sekarang boleh banget. Iya benar juga. Oke, itu mungkin bisa jadi topik tersendiri. Nah, kemudian juga ini untuk anjing polisi, ada itu bloodline-nya. Nah, dari situ kan akhirnya ketika kita mau mengawinkan, jadi nggak terlalu pusing. Oh, tergantung nanti kita pada saat regenerasi yang kayak gimana nih. Dan di situ juga kita bisa mencatat misalnya kelainan genetik. Oke. Misalnya ini ada kelainan di hip dysplasia, berarti kan nggak boleh dong kita kawinin lagi. Karena nanti akan menurun. Kalau menurun kan kasihan anjingnya selama hidup dia menderita itu. Gitu. Berarti tidak boleh diternakan. Nah kalau yang untuk sport tadi, Mas juga ngelatih yang untuk sport. Berarti yang apa gini kayak lompat? Iya, jadi saya bilang di sini tuh kayak ada agility. Kemudian ada IGP. Apa itu IGP? IGP itu jadi anjing karya guna. Jadi oke. Jadi seperti anjing untuk kepolisian atau militer dan lain sebagainya, tapi ini sport, ada patternnya. Jadi dia disuruh untuk melacak,
terus ada ketaatan. Oh, itu ada kompetisinya ada juga? kompetisinya, ada proteksinya juga. Kemudian freestyle. Kayak gimana tuh freestyle? Yang anjingnya mungkin bisa lompat ke sini, bisa muter-muter di kaki, oke. kayak gitu. Kayak akrobatik gitu. Akrobatik. Terus yang frisbee, lempar tangkap, kayak gitu. Terus ada anjing-anjing yang untuk cepet-cepetan ngambil bola ngebalikin. Terus ada anjing yang suruh lompat jauh-jauhan ke air. Nah, itu sport. Air? Anjing bisa berenang ya? Bisa. Oh iya, Bisa. Kucing Kayak yang gitu. nggak susah dilatih berenang. Tapi bisa loh ternyata. Kucing, tapi nggak semua sih. Kucing bisa berenang. Oke, balik ke anjing lagi. Ya. Berarti ada banyak cabang, apa istilahnya? Cabang olahraga atau apa? Ya, dog sport namanya. Dog sport namanya. Ya. Ada beberapa cabang olahraga. Ya. Agility, apa halang rintang gitu. Betul, harang rintang dan lain sebagainya. Dan dari kepolisian sendiri juga ada kompetisinya atau gimana? Ada. Internasional juga itu? Internasional juga. Tapi kalau untuk kepolisian, untuk di Indonesia saat ini memang masih untuk internal. Untuk kepentingan operasional. Untuk berarti. operasional aja. Karena kan itu kan kalau sport ini kan memang lebih ke kompetisi. Kalau untuk kepolisian ini kan untuk lebih ke operasional. Jadi agak beda gitu. Gitu. Kalau sport ini patternnya tuh pakem banget. Udah ada rules-nya. Secara aturannya. Kalau kepolisian ini kan memang perlu untuk gimana sih di lingkungan realitanya gitu. Nah, kalau EKNN sendiri ada tim yang khusus untuk ikut kompetisi Ada. atau malah bikin event sendiri? Ya, jadi kita juga bikin event sendiri untuk member-member. Jadi kenapa kita bikin event sendiri? Kan setelah dilatih tuh what next gitu kan. Jadi kayak bingung kan mau ngapain lagi kan udah dilatih gitu. Jadi kayak kita bikin kompetisi untuk internal. Tujuannya untuk melatih para ownernya untuk mandiri dan memahami bagaimana cara menghandle anjing dengan cara yang baik dan benar. Dan di kemudian hari bisa mengikuti kejuaraan nasional. Jadi dari semua, kita bilangnya DTC, Dog Training Center. Jadi kan ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jakarta, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, dan seluruhnya ada event yang akan dibuat oleh Perkin. Di seluruh itu, DTC itu bisa mengikuti event itu. Jadi semua pergi ke sana untuk berkompetisi. Udah jalan berapa lama kompetisinya? Wah, dari zaman Belanda ya. Oh iya? Iya. Berarti setiap tahun ada itu? Seperti yang saya bilang tentang komunitas herder di dunia itu kan yang paling tua. Jadi mulai dari dulu tuh kegiatannya namanya Schutzhund. Kemudian Internationale Prüfung Ordnung sampai sekarang ke IGP. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Jerman semua sih. Jadi sebetulnya kegiatan dogi itu awalnya semua dari Jerman sebetulnya. Dan kemudian dikembangkan dan diadopt di seluruh dunia. Gitu, di internasionalkan. Butuh waktu berapa lama tuh Mas untuk handler atau trainernya dengan anjingnya untuk bisa, katakanlah kita nggak bisa menang dulu deh, untuk layak masuk dalam kompetisi itu butuh waktu berapa lama? Untuk usia minimum anjing mengikuti sebuah ujian atau kompetisi itu minimal 14 bulan. 14 bulan minimal. Rata-rata tuh minimum segitulah. Kenapa? Karena di bawah 14 bulan itu secara anatomi itu anjing belum proper. Kayak belum fit untuk mengikuti itu. Nah, berapa lamanya? Kalau menurut saya yang paling ideal adalah start dari usia 3 bulan, disesuaikan dengan metode pelatihannya, dengan usia anjingnya. Kemudian kurang lebih selesainya usia anjing itu 3 tahun. Baru menurut saya bisa lebih baik untuk mengikuti ujian ataupun kompetisi. Karena secara mental, secara psikologi, secara fisik sudah komplit anjingnya. Berarti udah match lah ini si handler dengan si anjingnya. Betul. Berarti udah bisa padu gitu ya. Udah saling memahami. Betul. Gitu. Dan utamanya dalam kompetisi itu kan bukan tentang menang. Utamanya adalah tentang keindahan gitu. Jadi kalau misalnya anjingnya masih nervous, anjingnya ketakutan dengan handlernya karena usia yang belum dewasa atau belum tepat, ya itu akan menjadi penilaian buruk dan tidak akan mendapatkan poin full dari ujian itu atau dari kompetisi itu. Butuh apa aja nih Mas? Peralatan, asupan gizi. Ya. Ada kan kalau untuk anjing-anjing yang dipelihara untuk sayangan gitu dengan anjing yang disiapkan untuk kompetisi kan pastinya beda dong. Nah, itu untuk yang kompetisi nih, kita butuh peralatan apa aja, kemudian gizinya mungkin masukan makanannya beda atau enggak gimana? Utama adalah vaksin. Vaksin ya. Jadi ada basic itu ada 3 kali vaksin termasuk rabies.
dan lain sebagainya itu untuk imun kan. Oke. Kalau itu tidak diprotek ya susah untuk ke sananya dan untuk aman juga ya, terutama vaksin rabies. Kedua betul tentang makanan. Bisa ada yang pakai dry food seperti kibble, pellet gitu. Ada yang pakai raw food, daging dan lain sebagainya. Kemudian untuk beberapa usia anjing yang mungkin usia 3 sampai dengan 18 bulan kita memberikan tambahan multivitamin dan juga kalsium untuk pertumbuhan. Tulang juga. Tulang dan lain sebagainya. Kemudian untuk alat-alat sebetulnya tergantung dari programnya itu sendiri ya. Ada untuk anjing yang, contoh nih, saya ngelatih anjing untuk bisa gigit itu alat-alat equipmentnya banyak. Dari mulai yang gigitannya kayak cuma selembar kain, kemudian seperti kita bilangnya bite pillow, seperti bantal tipis, empuk. Kemudian tahapannya lagi agak lebih keras lagi, keras sampai keras banget gitu. Berarti Jadi itu untuk kayak anjing polisi itu untuk juga yang paling keras dia. paling keras sampai kayak kita bilangnya bite suit kayak perlindungan diri gitu, sampai hide and shoot. Sampai anjing ini kemudian kita bikin dummy tangan-tanganan sampai anjingnya harus gigit gitu. Nah itu juga kayak perjalanannya panjang banget nih equipmentnya. Tapi minimal sebetulnya untuk pelatihan anjing itu khususnya untuk rumahan ya minimal harus pakai leash yang benar, harus pakai rantai yang benar, kayak gitu. Dan mungkin saya potong. Leash itu wajib atau enggak? Harus kalau dibawa keluar. Harus. Gini, banyak permasalahan yang terjadi karena kata-kata kasihan. Saya bukan berarti nggak kasihan sama anjing ya. Justru kalau anjing ini jadi nggak benar, malah dia tidak diterima di masyarakat. Betul. Akhirnya yang kasihan ya anjingnya dan si ownernya itu sendiri. Berarti leash itu wajib. Wajib. Leash itu tali penuntun. Nah, tali penuntun ini kan namanya aja tuntun, harus bisa menuntun anjing ini. Jadi jangan sampai yang nuntun yang dituntun. Iya, bukan orang yang ngajak jalan anjing, malah anjing yang ngajak jalan orang. Iya, gitu. Iya. Nah, dengan penggunaan equipment leash itu dan juga rantai itu sebetulnya penting untuk anjing karena anjing itu kan bagian sensitifnya di leher. Makanya kenapa ada rantai dan ini sudah diciptakan sebelum saya lahir. Iya. Gitu kan. Makanya orang kadang-kadang karena kata-kata kasihan ini akhirnya kayak mereka pakainya body harness. Padahal body harness itu kan diciptakan untuk menarik beban. Iya. Dan tidak ada fungsi kontrol. Makanya di situ banyak yang terjadi adalah orang yang ngajak jalan anjing yang ngajak jalan orang. bukan kebalik orangnya. Iya. Ya saya sering lihat itu kayak yang narik itu kayaknya Diseret-seret. orang yang disuruh kayaknya ya. Bukan ownernya saya yakin. Gitu. Disuruh itu sampai kesusahan banget. Apalagi Betul. kalau anjing yang jenis gede itu apa yang biasa dipakai, yang bisa dipelihara orang itu apa sih? Saint Bernard. Saint Bernard. Kalau Gruden gede. Iya, tinggi. gede banget. Gitu. Nah itu kesulitan dia. Iya. Dan sebetulnya alat itu tidak mencederai anjing. Asalkan kita tahu tekniknya. Leash itu juga sebenarnya aman buat anjing. Asal Sangat kita aman. tahu cara pakainya. Asal tahu cara pakainya. Makanya tadi saya bilang, saya belajar sampai bisa ngomong seperti ini. Mungkin saya satu-satunya orang di Indonesia yang mempelajari banyak hal. Makanya kalau Mas tanya saya tentang SAR, tentang detection, tentang sport, saya belajar semua. Karena niat saya awalnya bukan cari uang, tapi cari ilmu. Dan siapa tahu ilmu saya bisa dibagikan ke orang-orang. Akhirnya orang bisa mengerti nih. Kalau misalnya kayak Mas nih nanya sama saya jawabnya, saya yakin nih jawaban saya nggak salah gitu. Terus dipublikasikan ke masyarakat dapat informasinya dengan lebih baik kan akan jadi benefit untuk mereka gitu. Contohnya tentang leash ini. Iya benar-benar. Kenapa leash ini bisa jadi bahaya sama anjing? Karena anjing ini tidak bisa memahami ketika misalnya rantainya menjadi ketat, terus anjing ini tidak merubah perilakunya. Itu yang bikin anjingnya kecekik. Kayak gitu. Makanya ada fungsi menjadi seorang dog trainer itu adalah memberikan informasi kepada anjing bagaimana dia beradaptasi dengan situasi. Itu hal yang paling utama gitu. Soalnya gini, saya ngelihat kebanyakan nih, saya bener atau enggak saya nggak tahu itu apakah semua orang beragama gitu, tapi kebanyakan orang milih untuk pakai harness itu dengan alasan apa ya? Animal welfare mungkin. Iya. Padahal itu salah ternyata. Iya, kurang tepat lah. Kurang tepat. Kalau saya gini, saya nggak ada masalah kalau si doginya pakai harness, tapi dia udah ngerti komen. Jalan samping, dia jalan samping. Suruh diam, diam. Tapi kalau anjingnya narik-narik, kan itu yang jadi masalah dan itu yang sering terjadi. Akhirnya masyarakat menilai kita dog lovers itu jadi sesuatu yang mengganggu. Gitu. Makanya saya sering juga memberikan edukasi gratis
Salah satunya di Kota Baru Parahyangan untuk para warga gitu ya. Terus juga di Sumarekon, terus di Jakarta, di klub-klub gitu. Tujuannya cuma satu, supaya bisa memberikan edukasi ke mereka bahwa kalau kita sebagai dog lovers memiliki manners yang bagus, dilihat sama orang, ih lucu ya, ih nurut ya. Orang kan seneng liatnya ya. Yang nggak suka juga jadi, oh iya. Iya. Tapi kalau kita bawa anjingnya kencing sembarangan, pup sembarangan, ya orang juga jadi sebel ngelihat Betul, kita. jangankan anjing, kucing juga sama gitu. Itu yang salah satu hal yang saya selalu kampanyekan lah ke teman-teman, supaya kita ini kalau mau diterima orang jangan menuntut gitu. Kita ini kalau mau diterima orang ya kita harus kasih lihat presentasi kita gitu, bahwa oke gitu. Terkait animal welfare tadi. Kira-kira menurut Mas Ari sendiri di Indonesia itu udah terpenuhi belum sih? Terutama anjing deh. Kalau bilang terpenuhi 50-50 lah. Ya saya kan lihat juga ya relawan-relawan udah banyak. Baik itu mungkin hewan yang dilindungi, terutama relawan-relawan rescuer untuk dogi itu wah udah top lah, angkat topi. Cuman memang ini tidak bisa kita lakukan dengan waktu yang mungkin jangka pendek. Karena Indonesia ini agak ketinggalan nih dibandingkan dengan negara-negara luar gitu ya, yang lebih lama bisa hidup berdampingan dengan anjing ini. Jadi tugas kita semuanya ya harus tahu tentang animal welfare ya. Kayak saya pun juga di Canine Dog Training, saya memberikan koreksi terhadap anjing, tapi saya tidak menyiksa anjing. Bedanya adalah mengoreksi, memberikan informasi kepada dia bahwa perilaku dia salah. Kalau menyiksa, dia nggak salah, dipukulin. Atau dia memberikan tekanan kepada anjing bukan pada levelnya. Atau bahkan membiarkan mereka misalnya diikat, dikurung, dirantai, tanpa diberikan perhatian, kasih sayang, itu juga udah menyiksa. Tapi pernah nggak ada kasus-kasus, katakanlah dalam tanda kutip, penyalahgunaan lah atau penyiksaan terhadap hewan seperti anjing ini? Ada yang ke blow up atau? Ya pasti banyak lah. Kalau teman-teman sekarang mungkin yang kapan ini tayangnya, tinggal di-upload aja tuh lagi rame sekarang. Oke. Mungkin 2-3 minggu lagi ya? Iya. Ya mungkin masih ada lah ya berita-beritanya. Sekarang aja lagi rame banget lah. Apa tuh ceritanya? Saya nggak bisa ngomong lah ya, nggak enak ya. Tapi ada di salah satu breed lah, di salah satu breed dengan ya orang bilangnya kearifan lokal dan lain sebagainya gitu ya. Saya juga nggak bisa inilah, nggak bisa ngejudge lah, bisa ngejudge lah ya. Kita juga, karena saya kan nggak ada di lapangan juga kayak gimana, dan ya mungkin kejadian itu jadi terblow up karena ada orang yang upload dan lain sebagainya, akhirnya jadi viral dan lain sebagainya. Jadi ya buat saya sih intinya kalau kita memang dog lovers, bukan tentang berpikir kesenangan kita gitu, tapi juga berpikir bagaimana sih kita ini bisa hidup berdampingan dan bahagia bersama mereka. Bahkan saya dengan teman-teman polisi juga, saya selalu cek kayak misalnya air minum jangan sampai kosong gitu kan, makanan janganlah kasih yang biasa-biasa aja, apalagi kan mereka kerja. Ya, abdi negara loh itu. Iya, abdi negara. Haruslah kasih minimal kayak super premium kualitinya kayak gitu kan. Menurut saya kalau misalnya kita baik sama mereka, mereka juga pasti mengerti dan mungkin juga mereka mendukung secara kita tidak tahu ya terhadap apa yang kita lakukan gitu. Otomatis itu yang namanya, saya selalu percaya yang namanya simbiosis mutualisme gitu ya, pelajaran biologi itu memang itu sangat-sangat penting itu. Dan itu ada di pelajaran kepolisian tentang materi simbiosis gitu. Mantep. Ini dalam banget. By the way gini, ini kan kalau saya simak dari awal kita ngobrol sampai sekarang ini bukan hal yang mudah sebenarnya. Kalau menurut saya ya, yang awam seperti ini untuk melatih anjing. Dan it must becomes with a price kali ya. Nah, kalau ada yang mau nitipin nih anjingnya di Canine untuk dilatih, kira-kira kisaran biayanya berapa sih? Ya sebetulnya saya nggak bisa memastikan, karena sebetulnya kenapa kita mengeluarkan biaya tersebut sebetulnya untuk pertama kehidupan mereka selama menginap atau selama melakukan aktivitas di Canine. Kemudian juga kan kita bayar karyawan yang which is mereka juga perlu kehidupan. Nah, dari hitung-hitungan semua ini sudah kita sudah kita akumulasikan, kita untuk rate
Untuk menginap aja ya, mulai dari 5 juta per bulan. Gitu. Apakah kalau anjingnya jadi makin sulit, ada extra price atau enggak? Iya, pastinya gitu. begitu. Ada. Kalau makin sulit tuh nih, wah ini gimana Betul. gitu. Contoh yang paling sulit itu bukan hanya tentang training ya, kayak perawatan bulu. Oke. Misalnya bulu putih, bulunya panjang, terus juga mungkin perlu vitamin yang luar biasa, pasti itu akan mempengaruhi harganya. Gitu. Oke, selanjutnya nih Mas, ini ada fishbowl ya. Ini isinya beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ya. Ini seputar dunia trading dan investasi. Waduh. Nah, nanti ini paling saya berikan ke Mas Aris. Nanti tipil aja pertanyaannya. Kalau bisa dijawab aja. Oke. Kalau enggak nanti kita bahas bareng-bareng. Wah, gawat nih. Silakan nih Mas, silakan. Ini ada hadiahnya ini. Hadiahnya tepuk tangan. Biasanya kalau gini-gini isinya door prize. Wow, ini dia. Kalau pertama kali trading, mau coba komoditas apa, forex atau gold? Udah pernah trading belum Mas? Belum. Kalau mau coba, ini kira-kira mau di mana nih? Forex atau Kalau mata saya uang sih, asing? setahu saya ya, kalau saya tertarik sama gold. Gold. Kenapa Mas? Setahu saya ya, saya kan awam ya di bidang ini ya. Setahu saya kalau gold itu kan lebih stabil ya. Currency-nya memang sudah dari zaman Nabi aja kan. Zaman Mesir kuno. Iya, itu pakai gold gitu. Itu salah satu basic alasannya lah. Nah, nanti kalau mau dipelajarin lagi lebih dalam, kita bisa pelajarin bareng-bareng di sini. Wih. Triknya banyak banget dan dia kalau Mas bilang tadi stabil, beyond of that sebenarnya. Wih, Wah, mantap lah. keren. Oke, next. Terdekat ada event apa? Atau mau ikut kompetisi apa? Jadi kita di Eken Dog Training sedang berusaha dan berjuang untuk pergi ke kompetisi internasional di Eropa, namanya Agility World Competition, dan cita-cita saya gitu, saya mau membawa anjing ras asli Indonesia. Oh, ada itu? Apa? Ada, namanya anjing Kitamanai Bali. Oh, yang dari Bali. Betul. Yang putih itu ya? Bukan? Putih. Jadi saya ingin sekali bisa bergabung di antara kompetitor dunia dan membawa anjing kebanggaan Indonesia. Sudah ada yang dilatih? Sedang. Mudah-mudahan berhasil. Nah, itu salah satu cita-cita saya. Sip. Nah, kalau ada yang mau daftar nih buat kita bilang dididik kali ya. Iya. Kalau dilatih itu kan kayak hanya fisik. Kalau mindset saya dilatih fisik, kalau ini kan banyak nih yang hubungan antara handler dengan anjingnya, kemudian harus ngerti karakter segala macam. Ini saya lebih tepat kayaknya dididik deh. Ya. Dididik, kalau ada yang mau didik nih anjingnya nih. Cara daftarnya gimana? Ada medsos atau apa? Oke, jadi untuk teman-teman nih yang mau bergabung dengan Eken Dog Training, kita ada 2 tempat. Satu di Bandung, di Jalan Kolonel Masturi, 153, bisa langsung datang untuk ngobrol, tanya jawab, dan observasi tempat. Terus juga kita ada 1 tempat lagi di Jakarta Selatan, di daerah Jagakarsa. Nanti bisa juga, jadi kita ada 2 cabang di sana. Dan untuk mungkin yang di luar pulau, klien kita karena sampai ke Papua, itu bisa DM Instagram di eken9.dogtraining, atau di nomor telepon, WhatsApp juga boleh, 085 2727 73 kali 23. Oke. Kita doakan semoga sukses nih membawa nama Indonesia Kintamani ke ajang internasional. Oke teman-teman, menarik banget pembicaraan kita kali ini dengan Eken Dog Training. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terlaksana dan kita ketemu lagi nanti di sela-sela podcast berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.